Shalom adik-adik. Halo, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian sehat selalu ya di rumah. Kali ini kita mau ibadah lagi nih di hari Minggu bareng aku Kak Christine. Terus gitaris kita siapa? Calvin. Dan ada satu lagi, Kak Luna. Nah, kita bertiga mau memimpin pujian hari ini nih. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Calvin, Kak Luna? Wah, nyanyi lagu apa tuh Kak Luna? Apa nih, biar kita Apa gerak? ayo? Nyanyi lagu yang beruntuk aku aja kali ya, Kak? Boleh. Yuk, adik-adik pasti tahu kan, bareng-bareng ya sama kita, tapi gerakan. Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Turun, berkah yang dalam. Melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Salam dalam samudra. Dayung aku di surga. Yesus besertaku. Gimana? Kita ulang sekali lagi ya. Gimana nih dari Kak Alvin sama Kak Luna? Udah capek belum sama lagu tadi? Kita udah olahraga nih, kita udah mendaki gunung, lewati lembah, terus kita udah Terbang juga. Bener, kita Wah. udah menyelam. Capek sekali nih. Iya, pasti adik-adik udah siap juga kan untuk memulai ibadah kita. Doa pembuka dulu nih, doa pembuka. Silakan. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sekolah minggu untuk memuji nama-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk yang sudah doa pembuka. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam rumah. Kita nyanyi satu lagi ya. Apa, Kak? Kita mau nyanyi Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
mempersiapkan Alkitab kita mau memulai firman oleh Kak Ami. Dipersilakan Kak Ami. Shalom, ketemu lagi dengan Kak Ami. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah hari ini? Semuanya pasti senang dan sehat semua, bukan? Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap di rumah? Siap kan? Ya, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita mendengarkannya. Kita akan baca di Ayub 1 pasal 1 disambung dengan Ayub 2 pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kesalehan Ayub dicobai. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau sudah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyanya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batok kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini, kita akan melihat sebuah video tentang kisahnya Ayub. Yuk kita lihat bersama-sama. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah.
Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi, dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Bagaimana adik-adik video tadi? Bagus bukan? Ya. Sungguh bagus sekali ya video tentang Ayub ya adik-adik ya. Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan karena dia orang yang saleh, yang jujur dan setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan Ayub diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah. Ada kambing, domba, lembu, unta dan juga diberkati dengan anak-anak yang sangat membahagiakan keluarga Ayub. Tapi suatu hari iblis dengan seizin Tuhan mencobai Ayub adik-adik. Semua harta kekayaan Ayub yang banyak tadi hilang semua dalam waktu yang sekejap. Ayub bahkan anak-anaknya pun juga meninggal semua adik-adik. Ayub dan istrinya sangat sedih sekali. Apakah Ayub masih setia kepada Tuhan adik-adik? Di dalam kesedihannya? Ya.
Ayub masih setia kepada Tuhan, walaupun semua hartanya diambil oleh Tuhan dan juga anak-anaknya telah meninggal semuanya. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan Ayub masih bisa memuji Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Tetapi apa adik-adik? Iblis masih belum puas adik-adik untuk mencobai Ayub. Sekali lagi iblis masih mencobai Ayub dengan penyakit, yaitu bara borok yang ditimpakan ke tubuh Ayub. Dari ujung kaki sampai batok kepala Ayub penuh dengan borok adik-adik. Bahkan Ayub mau menggaruk pun sampai nggak bisa, saking gatelnya mungkin dia mengambil beling untuk menggaruk-garuk tubuh Ayub. Sehingga apa adik-adik, kalau beling digores ke tubuh pasti berdarah adik-adik ya. Sungguh luar biasa penderitaan Ayub ya adik-adik. Tetapi apakah Ayub marah kepada Tuhan adik-adik? Apakah Ayub mengutuk Tuhan? Tidak adik-adik. Bahkan Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu menimpa Ayub untuk menguji kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Dan Ayub tetap percaya kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Adik-adik, cerita Ayub tadi, Ibu Ami akan simpulkan, Bu Ami ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar seorang wajah, seorang yang senang, dan satu lagi wajah orang yang sedih. Jadi kita di saat senang ataupun saat sedih, kita harus tetap setia kepada Tuhan seperti Ayub. Walaupun dalam penderitaannya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Jadi kita semua juga harus seperti Ayub. Di saat kita senang pun kita setia kepada Tuhan. Walaupun di saat sedih, kita pun juga harus tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Walaupun adik-adik belum bisa sekolah minggu secara langsung, tetapi adik-adik tetap setia untuk sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik, cerita Bu Ami sampai di sini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita dan Ayub menjadi teladan dalam hidup kita. Adik-adik ingat ya, tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan keluar rumah tanpa masker. Jadi tetap pakai masker kalau mau ke mana-mana. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu. Aktivitas hari ini adalah cosplay. Apa sih cosplay? Cosplay adalah permainan kostum. Yuk, kita tirukan cara berpakaian Yusuf, tetapi dengan baju dan aksesoris yang sudah kita punya di rumah ya. Nah, kalau cosplay versi aku seperti ini, kalau cosplay versi kalian seperti apa? Di foto ya, dan dikirimkan ke WhatsApp koordinator kelas, Instagram, atau Facebook Komnak Panaan. Selamat hari Minggu, selamat berkreasi dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dasar persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dalam 2 cara. Cara pertama, persembahan dimasukkan dalam amplop, lalu ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Makasih adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih kami sudah membawakan firman pada hari ini. Kita diajarkan untuk apa tadi, Kak Luna dan Calvin? Untuk tetap apa? Untuk tetap setia. Iya, betul. Kita harus menerapkan di kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Nah, kita udah di penghujung ibadah nih. Kita mau nyanyi lagu penutup, Allah itu baik. Sudah nyanyi lagu penutup, kita mau doa penutup nih. Bagi yang bertugas dipersilakan. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberi kami kesempatan. Kami boleh memuji nama-Mu dan belajar mendengarkan firman-Mu. Bahwa kami Tuhan anak-anak-Mu dalam rencana dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Datanglah kerajaan
hari ini udah selesai nih Kak. Iya nih Kak Alvin, Kak Luna, nggak Ya. berasa ya kita udah Iya. mau mengakhiri ibadah hari ini. Tapi jangan sedih adik-adik, kita minggu depan ada ibadah lagi, jadi kita ketemu lagi, betul kan? Betul. Oke, nah kita sebelum mau pamit ada pesan-pesan nih dari aku, Kak Alvin, dan Kak Luna. Apa nih Kak Alvin? Jangan Pesannya? lupa cuci tangan teman-teman. Betul. Tangan. Terus apa Kak Luna? Jangan lupa pakai masker. Bener, dan kalau bisa adik-adik, kalau misalkan nggak perlu banget nih untuk keluar, jangan keluar rumah ya, tetap jaga kesehatan juga. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dah. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.